Oke, 3, 2, 1, go. Hai, saya Filza. And I'm Omar. Selamat datang di Oconeng Show. Apa kabar, Omar? Baik. Baik, Kamu gimana kabarnya? baik banget. Hari ini, tadi pagi ngecek berhasil turun 20 pounds. 20 pounds. Yes, 20 pounds tuh seberapa sih? 10 kilo 10 kurang kilo. lebih. Ya. Si kamu tadi ngomong ya, si Benji apa? Benji? Oh, berarti berapa? Oh, Benji berat badannya 35 pounds. Jadi kalau misalnya aku turun 15 pounds Hmm. lagi, aku udah hilang lemak segede si Benji. Jadi kamu bisa dibilang kamu habis ngelahirin anak umur 4 tahun ya? Oh yeah, right. Alright. Oh, bagus deh. Congratulations. Oh yes, thank you so much. I'm so proud of myself. Hmm. Mhm. So di podcast kita kali ini kita mau ngebahas tentang implicit, explicit bias. Ya. Kalau kalian dengar podcast kita yang episode kekerasan seksual terhadap wanita di Indonesia, Omar sempat mention tentang implicit bias, right? Yes. So, kali ini kita mau ngebahas dan mau ngejabarkan apa sih implicit bias. Ya. Um, jadi ada dua ya, bias itu. Mhm. Ada yang explicit dan implicit bias yang kayak kamu bilang tadi. Oke. Um, jadi explicit itu yang mungkin yang lebih gampang kita jelasin. Alright. Jadi mulainya dari situ. Explicit itu suatu bias yang ada di depan muka kamu, yang terjadi, dia jelas, terucap, Mhm. perilakunya juga jelas, jadi kita tahu, langsung kita bisa ngenalin. Oh, ini semacam bias yang yang kelihatan di depan muka kita, nggak tersembunyi. Oke. Implicit bias ya, dia tetap bias, tapi dia sedikit tersembunyi. Susah untuk kita mengenali kapan implicit bias itu terjadi. Dan hampir semua orang di dunia ini punya semacam implicit bias. Oke. Ada contoh nggak sebelum kita terlalu dalam ngebahas si implicit bias ini? Ada contoh nggak yang explicit bias? Ya, ada. Jadi, ya, oke. Eh, contoh explicit bias, oke, kalau Mhm. misalnya ada yang ngomong kata nigger, oke, And say it again, I'm sorry. nigger. Aku nggak mau ngomong katanya karena itu kata rasis. Jadi aku spell buat pendengar Oke. nigger. Nigger. Hard. Iya, Ya, yeah. ya. Atau sekarang terkadang untuk menghina orang Cina di sini mereka ngomongnya, uh, aku bakal ngomong kata ini mungkin kayaknya lebih gampang aku ngomong ya, Mhm. tapi kalau misalnya tersinggung aku minta maaf karena ini untuk edukasi. Mhm. Jadi kalau misalnya ada orang Indonesia yang ngedenger di sana, um, supaya tahu kalau itu bukan, itu kata rasis. Iya, right. Chink untuk orang Cina itu kata rasis untuk menghina orang Cina. Cing? Chink, ya. Oke. Di Jap sini atau di di Indonesia? sini. Oh, di sini. Oke. Kayaknya di Indonesia aku nggak tahu ya. Ntar kita coba explore kata-kata bias atau rasis di Di Indonesia Indonesia. ya. Jap untuk orang Jepang, Oke. untuk menghina orang Jepang. Dan um, kadang-kadang tuh ya, aku ngerasa ya, dan aku juga mungkin kayak begini dulu, mentalitas aku kayak begini. Mhm. Ngerasa kata-kata ini atau kata-kata um, rasis atau bias yang lainnya tuh disebut nggak apa-apa untuk ngejok, Iya, atau kalau misalnya nggak diarahin ke seseorang. right.
Tapi permasalahannya di sini. Kalau kata itu hanya punya satu fungsi dan diciptakan khusus untuk menghina suatu identitas, Mhm. itu adalah kata yang aku rasa nggak boleh disebut di Sebutin. Benar, percakapan sehari-hari ya. benar. Intinya apa yang kita anggap dulu itu sebagai candaan atau Mhm. joke, terutama untuk hal-hal yang berbau awalnya tujuannya ngehina, itu Ya, lebih baik nggak usah dipakai lagi gitu ya. ya. Em, jadi menurut kamu dalam bahasa Indonesia Mhm. ada kata apa yang khusus untuk menghina suatu identitas? Eh, apa ya? Aku sendiri kurang tahu ya. Cuman kalau berdasarkan pengalaman hidup aku sendiri, orang Indonesia tuh kadang langsung aja nyebutin kayak, misalnya nih ada orang, kita punya teman terus teman kita pelit gitu. Mhm. Terus dengan santainya kita ngomong pasti dia orang Padang Oh iya. gitu. Itu satu. Atau misalnya dia eh ada lagi gitu, label yang ngasih tahu oh dia pelit, terus udah gitu cuman apa dari fisiknya kayak orang Cina gitu, oh pasti dia orang Cina gitu. You Mm. know what I mean? Mhm. Atau misalnya ada perempuan yang sedikit, yang kelihatannya menurut mereka ganjen atau gatel padahal she's charming, Mhm. dianggapnya kayak ah dia mah orang Sunda tuh, pasti cewek-cewek Sunda kan kayak gitu. Aku dulu dibilangnya kalau dikasih taunya ya cewek Sunda tuh Apa? matre. Ya, Matre ya? ya. Kamu Oke. kamu Sunda kan ya? Iya saya Sunda. Pengalaman Bapak 16 tahun bersama saya matre apa enggak? Enggak, kamu dari dulu pacar yang paling hebat. Paling hebat, paling hemat. Oh alah, Makannya dikit. makasih loh Pak. Terus mau Di bayarin, aku mau pacaran ke rumah kamu, kamu yang bayarin ojek. ya zaman dulu ya. Eh, Bener-bener, makasih. Iya. Jadi ya kalau di Indonesia kayak gitu. Kayaknya aku sendiri nggak tahu ada apa ada apa enggak Mhm. sebutan-sebutan yang kayak apa namanya sih, Stereotype. stereotype gitu Ya. buat kaum kaum tertentu. Tapi kayaknya kita lebih langsung nyebut aja gitu nama Mhm. daerahnya atau sukunya. Ya itu contoh skema. Explicit. Oh itu Itu skip. contoh Oke. skema. Mhm. eh Ya nanti kita omongin lagi lebih dalam skema itu apa. Mhm. Dia lebih dia itu bagian dari implicit bias berfungsi di bawah kesadaran kita. Hmm. Jadi kita akan ngomongin lebih uh, tentang hal itu. Tapi kita Oke. masih di ngomongin explicit Explicit bias. bias. Mhm. Oke. Jadi Lanjut ya. intinya explicit bias itu hal yang dilakukan dengan sengaja, Mhm. right? Motivasinya is clear. Motivasinya memang untuk menghina, right? Untuk Untuk menjatuhkan, menjatuhkan, merasa dirinya merasa right. lebih tinggi Mhm. karena hal-hal yang secara fisik biasanya, secara genetika. Oke, hal-hal kayak contohnya ya, suku, agama, fisik, Mhm. gender, Mhm. dan masih banyak lagi. Tapi intinya dia nggak tersembunyi, oke? Ya, Tapi right. uh, kadang tuh ya, aku ngomong dia nggak tersembunyi, tapi kadang-kadang sedikit tersembunyi. Mungkin lebih tepatnya karena kita ditipu. Jadi manipulasi tersembunyi, Dia right? manipulasi tersembunyi. Ya. Jadi kadang-kadang tuh ya, ada orang rasis nih, Mhm. dan mereka tuh nggak bisa ngomong kalau mereka rasis. Mereka nggak bisa ngomong kata-kata itu. Oke. Jadi mereka perilakunya tetap, tapi kata-katanya dirubah. Contohnya ya, Contohnya, mhm. ya aku coba cari contoh nih. Oke, mungkin ada seseorang yang ngomong, oh, gue nggak suka dengan kultur mereka, atau oh gue nggak suka dengan selera musik itu,
makanan itu, kelas kalangan itu, atau agama mereka. Oke. Nah, pas kita telusuri, ternyata nih Mm-mm. musik, makanan, agama, atau kelas itu terasosiasikan dengan satu ras secara garis besar. Oh, oke, that makes sense. Ya, Mhm. jadi um, dan biarpun itu fakta, biarpun itu fakta dalam nomor terasosiasikan dengan satu ras, atau Mhm. hanya di persepsi mereka. Kadang-kadang kan kita mikir, oh orang kelas kalangan apa rasnya satu doang. Kadang-kadang ada orang Yeah. yang mikir kayak gitu, biarpun itu nggak benar. Mm-mm. Um, jadi mereka tuh ngerubah aja kata-kata itu, Oke. tapi perilaku mereka tetap rasis. Mereka cuma ngomong, oh Kayak katanya dialusin aja ya gitu katanya ya. dihalusin aja, ya benar. Bener. Tapi padahal secara Hmm, perilaku outputnya tetap rasis. ya. Right. Jadi ini tuh ngasih tahu kita kalau misalnya kita tuh nggak bisa melepas percakapan rasisme atau kebencian apapun Mhm. terhadap Iya. agama atau kelas atau sosioekonomik Iya. atau kultur dari sesama topik itu. Iya benar. Semua topik itu nyambung Oke. karena kebencian terhadap salah satu topik itu biasanya adalah kebencian terhadap topik yang lain yang terselubung. Oke. Kadang-kadang tuh kita tuh mau kalau kita ngebahas rasisme terhadap orang hitam atau Cina, Mhm. kita tuh maunya dikategoriin dalam satu hal itu aja, tapi nggak bisa. Semua itu nggak bisa dipisah. Um, Hmm. Kalau misalnya kita ngomongin di Amerika ya, ngomongin Mm-mm. rasisme terhadap orang hitam, kita juga harus ngomongin uh, classism. Apa itu artinya? Classism tuh artinya um, uh, cara mandang suatu kelas sosioekonomik dalam hierarki gitu. Hierarki bahasa Indonesia? Hierarki. Hierarki. Ya. Mm-mm. Kan ada di dunia kita kan sistem ekonomi kita kan ada kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas. Iya. Ya biasanya korban-korban dari rasisme Mhm. masuk ke dalam kelas bawah. Bawah. Tapi juga kelas bawah nggak eksklusif satu ras. Oke, ngerti. Tapi kalau kamu ngomong kayak gitu, kamu bilang biasanya suku yang jadi korban rasis Mhm, atau golongan yang menjadi korban rasis itu adanya di kelas bawah. mhm, Tapi kalau kita lihat ke Indonesia, mhm. yang ada di kelas bawah, apakah mayoritas orang Cina atau mayoritas orang apa ya, yang ya oke kita ngebahas Cina dulu misalnya dari suku. Apakah Ya, mayoritas orang Cina yang ada di kelas bawah? ya, aku nggak tahu. That's a good question. Right, Aku kurang familiar dengan konstruk di sosial ekonomik Indonesia. Right. Indonesia. Mhm. Salah satu alasan kenapa rasisme atau bias dalam bentuk apapun itu nggak bisa dipisah dari ekonomi adalah ekonomi itu menentukan kapasitas seseorang untuk menanggulangi masalah-masalah yang muncul dari rasisme atau bias yang diarahkan ke mereka. Jadi korban bias yang banyak duit ya tentunya nggak mengalami experience yang sama dengan korban bias yang miskin. Oke, balik lagi ke Balik lagi. explicit Mhm. racism. So Uh, manipulasi rasis tadi kita lagi bahas. ya, mereka Mhm. ngerubah kata-katanya Ngerubah kata-kata supaya lebih nggak kelihatan halus. ya terlalu rasis. Iya. Oke. Jadi hati-hati kalau misalnya ada yang bilang mereka secara konsisten nggak suka dengan hal-hal yang berhubungan dengan satu Golongan. golongan, entah itu ras atau ethnic group. Ethnic bahasa apa? Indonesia apa sih? Ethnicity.
ethnicity Etnik ya. Ya. kurang tahu Pak, saya Pak, kita Google dulu. Ini kalau ngomong sama dia, Suku. suku dan ras. Oke. Ya. Bagusnya Indonesia ya. Aku tuh selalu ngerasa mau ras apapun, Mhm. tapi tetap bisa jadi suatu suku. Maksudnya, Ya warna kulit dan struktur badan itu nggak lebih penting daripada suku. Ngerti nggak? oh iya benar, ngerti saya. Kan kadang-kadang suka ada orang-orang bule yang um, orang keturunan Belanda Mhm. di Indonesia kan banyak kan. Iya banyak. Tapi kan mereka identitas mereka identitasnya sukunya. Yap. Aku punya beberapa temen yang bule tapi mereka tuh Betawi banget. Oke. Ya, ya maksudnya kayak misalnya ada orang Medan tapi ada orang Medan yang putih cantik gitu Hmm, kan. ya, Nggak melulu dari fisik. Sedangkan kalau di sini lebih ke fisik sama warna ya, kulit kan. ya. No matter what. Mhm. Makanya waktu aku pertama kali pindah, Mhm. karena aku lahir di Amerika umur 6 tahun, 5 tahun pindah ke Indonesia. Oke. Terus umur 19 tahun balik ke sini. Mhm. Oh ya. Jadi konsep rasisme tuh ngebingungin banget buat aku. Mengejutkan ya. Iya. Sama, saya juga waktu pindah ke sini ada hal yang menarik. Setiap kali baca berita kriminal di apa berita lokal kayak atau Mhm. internasional di Amerika sendiri, mereka selalu bawa black people mengidentifikasikan apa si orang yang berbuat crime-nya itu dengan warna kulit black or white. Iya. Sedangkan di Indonesia selama gue tumbuh di Indonesia nggak pernah ada yang ngomongin eh, di dalam berita tuh nggak pernah ada kayak orang Padang membunuh, ngerti gak sih? Iya. Nggak ada, gue nggak Iya. pernah ngeliat itu gitu. Sedangkan pas pindah ke sini, kenapa ya selalu mengidentifikasikan dengan warna kulit gitu Mhm. di setiap berita? Iya. Itu bener-bener kayak gue di mana ini, gitu loh. Kocak ya? Iya, itu kocak banget sih beneran. Well, ya cukup menjelaskan ya, cukup sangat ngerti lah tentang penjelasan tentang explicit bias. Mhm. Oke. Lalu kita masuk Implicit nih ke bias. implicit bias ini Ya. yang Jadi gue sendiri masih masih bingung. masih bingung gitu. Ya. Um, Oke, mau pertama kita coba mengerti bagaimana fenomena itu terjadi Oke. di kehidupan sehari-hari kita. Mhm. Dan di sini aku mau make satu episode dari Falcon and Winter Soldier untuk membantu mengerti. Untuk ngelihat secara visualnya nih kayak gini Ya. contohnya gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau kamu belum nonton, ini untuk para pendengar, kalau belum nonton to TV show di Disney Plus, hati-hati, spoiler ahead. Oke? Iya. Ada sedikit spoiler. Di episode 2 di episode 2 itu, Mhm. TV show itu, Falcon atau si Sam Wilson nama karakternya, Iya. Falcon nama superhero-nya. Yap. Dia orang yang berkulit hitam. Dan si Mhm. Winter Soldier, Bucky, Mhm. yang berkulit putih, lagi ngunjungin Captain America dari era Perang Korea. Iya. Dan Captain America ini orang hitam. Oke. Oke? Mm-mm. Um, rumahnya itu berdomilis berdosimili Berdomisili domisi Bapak. pokoknya berada di neighborhood yang kelihatannya sedikit rendah di tingkat ekonomi dan Oke. juga banyak orang-orang hitam yang tinggal di neighborhood itu. Iya, Oke? digambarkan kayak neighborhoodnya tuh menengah ke bawah lah ya. Mhm. Mm-mm. Captain America ini namanya Isaiah. Isaiah. Isaac. Was it Isaiah? Isaac? Oh, Isaiah. Yeah, right. Isaiah? Okay. I Um, think.
kok rada lupa. Isaac atau Isaiah. Dia menggantikan Captain Steve Rogers ketika si Steve ini beku dalam es. Dalam Kalau S. kamu Mm-mm. ingat film-film Captain America yang Iya. sebelumnya ya. Waktu Perang Dunia II dia beku dalam es. Oke. Dan si Isaiah ini nggak pernah diakui sebagai Captain America karena, well, dia orang hitam. Ya. Dan dia juga dijadikan bahan eksperimen untuk 30 tahun sampai Wow. dia punya kesempatan untuk kabur karena ada perawat yang ngerasa kesian sama dia. Oh my God. Oke. Jadi dia sekarang udah tua, ngumpet, tapi dia tuh super soldier, sama Iya. seperti kayak Steve Kayak dan Steve dan Bucky. si Bucky. Mhm. Right. Oke, Falcon, Steve dan Isaiah ngobrol di dalam rumah. Mhm. Intinya mereka debat, terus abis itu mereka berdua didepak dari rumahnya. Mhm. Nah, scene berikut ini yang relevan ke implicit bias. Implicit Oke. bias. Mhm. Jadi mereka berdua jalan di neighborhood itu, dan si Sam sedikit upset ke Bucky, nadanya tinggi. Kelihat di sini tuh kelihatan kayak mereka lagi berantem atau lagi Well, nggak lagi berdebat. berantem, nggak. Oh enggak, bukan berantem, berdebat gitu ya. Nggak debat juga, soalnya kan si Bucky-nya kayak iya, dia Oh, oke. Bucky-nya kayak ngerasa bersalah, jadi dia nggak, kayak Oke. gimana sih kalau misalnya ada orang salah diomelin, Iya benar-benar. ya kan? Oh, si Sam-nya yang kelihatannya nada tinggi kan Nada tinggi karena, di scene well, itu. jelas karena dia upset karena Right. ada Right. orang hitam yang Captain America terus diinjek-injek, dieksperimenin, abis Dan itu dia nggak dilupain, tahu gitu. dan dia nggak tahu, Mm-mm. nggak ada yang tahu, malah sama sekali nggak ada yang tahu. Iya, Steve Rogers aja nggak tahu. nggak tahu benar. Oke. Nah, ternyata ada polisi lagi lewat, Mm-mm. terus ngebunyiin klakson siren, apa namanya? Sirine. Siren polisi, sirena ya? Sirine. Ya. Susah nih bahasa Indonesia. Ya, abis itu mereka polisi berhenti, mobil polisi berhenti di depan mereka, dua polisi keluar dan langsung nanya, "Is there a problem here? Ada masalah di sini?" Mhm. Dan si Sam dan Bucky ngomong, "No, no problem." Tapi Tapi, apa yang terjadi? Dua polisi itu fokus dengan Sam, Yap. si orang hitam. Yap. Minta Sam untuk nunjukin ID ide. atau KTP Right. Indonesia. Dan si polisi itu cuma nanya ke si Bucky, "Are you Mhm. okay, sir? Yeah. Is this man bothering you? Is this Yeah. man bothering you?" Which is the man itu yang dimaksud polisi itu si Sam, right? Mhm. Yeah. Dan si Bucky udah ngomong, "No problem." Yeah. Tapi nggak didengar. Oke. Mhm. Nah, lanjut nih. Oh, by the way, buat yang kurang tahu ya, di Amerika tuh polisi nggak bisa main berhentiin orang gitu aja. Yeah. Nggak bisa main minta ID gitu aja. Kecuali kalau mereka lagi investigasiin suatu kejahatan. Okay. Hanya pada saat itu mereka bisa ngeberhentiin seseorang dan minta ID. Okay. Jadi, tapi kan mereka ngeberhentiin kan? Iya, mereka tetap berhenti dan tetap nge-push si Sam buat nunjukin ID atau Yeah. KTP. Mm-mm. Jadi kita coba analisa lebih dalam nih Oke. pola pikir polisi itu. Kamu tuh gimana cara ngejelasinnya ya? Oke. Jadi di Amerika tuh polisi sering kayak gitu, sering ngeberhentiin seseorang Mhm. tanpa alasan kuat, terutama untuk minoritas, Oke. tapi juga untuk orang kalangan sosioekonomik rendah. Iya. Mereka tuh mikir, kebanyakan di pola pikirnya, orang ini kemungkinan sedang melakukan kejahatan karena dia kelihatan jahat. Mhm. Itu untuk kalau kamu nggak menganalisa pola pikir itu atau kata-kata itu, Mhm. rada masuk akal kan? Iya. Kemungkinan sedang melakukan kejahatan karena dia kelihatan jahat. Iya.
Tapi, Tapi itu namanya circular reasoning. right. Itu cara berlogika yang salah. Oke. Kamu nggak bisa di circular reasoning, kamu tuh nggak bisa bilang A itu benar karena B benar. A itu adalah jahat Karena karena B baik. B dia kelihatan jahat Oke. tanpa bukti. Itu nggak bisa kamu ngomong kayak gitu tanpa bukti. Iya, benar. Untuk bilang seseorang kelihatan sedang melakukan kejahatan, dia harus ada bukti kejahatan sedang terjadi, Yap. dan kelihatan jahat itu bukan bukti jahat. Iya, benar. Nah, tapi di otak-otak polisi ini mereka mengasosiasikan orang hitam bernada tinggi dengan agresif. Yap. Dan agresif dari orang hitam diasosiasikan dengan kejahatan. Iya. Itu yang lagi terjadi di otak mereka. Yap. Di bawah kesadaran mereka. Mungkin sebagian dari pendengar akan bilang, tapi kan maksud polisinya baik. Mereka mau mastiin gak akan ada ya, Perkelahian atau memastikan untuk gak sampai terjadi kejahatan. Mhm. Karena polisi itu ngelihat, oh ini kayaknya kelihatannya orang jahat nih. Ya, tapi Right? juga mungkin ada yang mikir, ya biar mereka nggak berantem, Ya, mau masih mereka nggak berantem. Tapi ya. permasalahannya adalah di Amerika, Mm-mm. kalau kamu diberhentikan oleh polisi, kemungkinan kamu untuk diborgol, ditangkap, dan diinjek-injek secara metafora atau secara harfiah, oke, Mhm. itu meningkat drastis. Terutama kalau kamu orang minoritas. Orang minoritas atau Jadi eskalasi kekerasan itu meningkat drastis setelah Mhm. kamu diberhentiin polisi apapun alasannya. Oke. Jadi buat orang-orang yang mikir, oh tapi kan polisi ini mau mastiin nggak ada perkelahian kan? Ya, Tapi dengan mereka intervensi, malah perkelahian kekerasan akan bakal terjadi. ada. Iya. Oke. Nah, Ya, dan oke, kalau misalnya jadi implicit bias di adegan itu mhm, ketika di mana si polisnya itu terlihat agresif ke si Sam dibanding ke si Bucky, right? yes, Hmm. dia lagi menjalankan um, skemanya. Skemanya dia, iya. Nah, oke. Di dunia psikologis, oke, Mhm. kita tahu bahwa um, lingkungan atau situasi Mhm. itu menjadi faktor besar perilaku kita. Oke. Dan terutama untuk orang yang psyche-nya lemah. Dan aku nggak ngomong lemah, lemah itu dalam tanda kutip ya, itu bukan untuk meledek. Oke. Um, untuk orang-orang yang psyche-nya lemah, lingkungan itu atau situasi bisa mempengaruhi atau mendikte perilaku kita Mhm. dan juga cara kita mengambil suatu keputusan. Oke. Oke. Dan balik lagi ke polisi ini, situasinya adalah orang hitam, orang putih, orang Mhm. hitam bernada tinggi. Ya, Dan mereka mengasosiasikan nada tinggi dengan agresif, agresif dengan kejahatan kejahatan. untuk orang Mhm. hitam. Untuk orang hitam. Ya. Um, coba kita, again, aku mau bikin pendengar dan kamu berpikir sedikit ya Oke. dengan pertanyaannya. Mhm. Kalau misalnya polisi itu ditanya, apakah dia rasis? Dia bakal jawab apa? Enggak, dia bakal denial, dia bilang Mhm. enggak, gue nggak rasis karena gue Ya, ngeliat ini dia bernada tinggi gitu. ya. Malah kadang-kadang ada yang defense, temen gue orang hitam. Ya, gue punya teman gue orang hitam, gue punya adik gue nikah sama orang hitam, ya, oh ya, mantan gue orang hitam. mantan gue orang hitam. Ya, Ya, apakah polisi itu akan bertindak seperti itu terhadap orang-orang hitam di pertandingan sport yang agresif? enggak. Enggak kan? Apakah polisi itu akan bertindak seperti itu di acara galang dana untuk
pasien kanker. Enggak. Jadi kita bisa bilang pemikiran orang hitam sama dengan kejahatan hanya bangkit di pemikiran seseorang dalam situasi tertentu. Ditambah dengan tempat lokasi terjadinya adegan ini, Mhm. which is in black neighborhood, Yes. ya. Dan di kalangan, kan tadi kita udah bahas tuh, di adegan ini kelihatannya neighborhoodnya itu menengah ke bawah. Mhm. Jadi, oke, that makes sense. Ya. Mhm. Remove salah satu elemen, mungkin ini di kalangan atas. Well, kalau di kalangan atas. Kalau misalnya ini black neighborhood dan kalangan atas, kemungkinan polisinya nggak akan kayak gitu. Iya, Tapi benar. kalau misalnya ini kalangan atas, white neighborhood, dan ada orang hitam, Mhm. kemungkinan polisinya akan kayak gitu. Oh ya. Jadi hanya senario-senario tertentu di mana skema polisi ini akan bangkit. Oke. Jadi hanya karena ada situasi-situasi tertentu, implicit bias ini bakal ke-trigger gitu Nah, ya. gitu. Iya, Oke. masuk akal kan? Iya. Jadi tuh kita bisa bilang skema atau Mhm. skema itu adalah cara males dalam tanda kutip otak kita untuk navigasi suatu keadaan dan situasi. Karena untuk otak kita terus-terusan menganalisa sesuatu itu capek, itu makan energi Iya dan benar. makan waktu. Mhm. Jadi otak kita tuh bikin asosiasi-asosiasi tertentu supaya kita bisa hemat energi dan waktu. Iya. Oke. Sup- Ya, itu masuk akal banget. Jadi ini gue ngejelasin dengan bahasa yang nggak tahu sama sekali tentang implicit bias gitu ya. Mhm. Dari penjelasan kamu tadi, aku nangkepnya implicit bias itu reaksi yang keluar dari dalam diri kita atau otak kita yang ke-trigger karena hal tertentu dan itu terjadi tanpa sadar. Ya. Oke. Dan kita tuh sebenarnya nggak maksud ngeluarin itu gitu, Mhm. nggak maksud eh, rasis intinya gitu ya. Mhm. Oke. Dan supaya kita bisa bertindak cepat, kita tuh bertindak cepat itu penting untuk survival kita, untuk Iya. well-being kita. Mhm. Coba kamu bayangin ya, oke, um, kamu lagi jalan-jalan, terus ngelihat um, macan atau harimau yang lagi nyerbu kamu sambil ngiler, oke. Aku Sambil ngacai gitu ya. ya, aku nggak tahu ini bakal terjadi di mana di Indonesia. Mungkin kamu lagi nyasar di kebun binatang atau di mana gitu. Di hutan Kalimantan. Hmm. Oke. Apakah kamu akan berhenti dan menganalisa, oh itu makhluk berkaki 4, ada taring, taring itu tajam, oh dia ngiler, mungkin dia lapar. Oh aku terbuat dari daging. Dan manusia ngelawan macan itu sama aja kayak tikus ngelawan kucing. Mm-mm. Kamu mungkin nggak? Terus kamu bilang, oh mungkin gue perlu lari karena itu. Mungkin nggak kamu berhenti dan menganalisa seperti itu? Ya enggak lah, gue Enggak kan? lari kali Kamu langsung iya kamu akan lari pakai teriak. iya. Ya mungkin sebagian dari kita akan lari, berantem atau jatuh dan keper-keper. Iya, Ya kan? nggak mungkin lah gue ngeliat macan. Itu macan sambil ngiler, itu Ya. ngiler apalagi apa namanya lagi sariawan gitu kan. Gak mungkin kan gue nganalisa kayak Ya. gitu. Jadi kamu akan langsung masuk fase fight or flight. Adrenaline kamu naik, Ya. jantung berdebar-debar, otot nerima oksigen lebih, Oke. mata kamu bakal terbuka lebar untuk menerima informasi, dan kamu akan bikin keputusan kayak kamu bilang, entah lari atau berantem, Ya. atau untuk orang yang nggak bisa handle situasi stres langsung jatuh keper-keper, oke? Oke. Apakah itu terjadi sama orang-orang yang melakukan implicit bias? Apa?
adrenalin terpacu, Oh deg-degan, iya, kerasa in danger, iya. akhirnya jadinya outputnya orang hitam itu lagi ngelakuin kejahatan padahal enggak gitu. Nah, ya, Oh, iya. oke, pantesan nggak jalan gitu ya Mhm. nalarnya ya. Kamu waktu pertama kali lihat orang hitam setelah pindah dari Indonesia gimana? Oke, ini berdasarkan pengalaman gue sendiri. Karena gue lahir di Indonesia, tumbuh di Indonesia, nggak pernah keluar dari Indonesia sama sekali setelah umur 25 tahun. Oke, dan pertama kali gue ngeliat orang hitam, sumpah gue takut banget. Beneran takut, kayak nganggepnya ini gangster nih. Hmm. Ini kalau nggak megang senjata di dalam kantongnya, kalau nggak obat-obatan, Mhm. ya. Kalau nggak minimal punya pisau. Mhm. Itu yang ada di pikiran gue. Langsung tuh ya ngamanin tas, ngunci pintu mobil, kalau misalnya lagi di parkiran ngeliat orang hitam, atau intinya kayak langsung kayak tubuh gue tuh kayak survive mode gitu. Mhm. Gimana caranya kabur kalau misalnya dia ngelakuin sesuatu. Karena ya aku nggak pernah kenal orang hitam. Tapi kan, iya, kamu nggak pernah kenal orang hitam. Ya, Mungkin akan ada yang mikir, gimana kamu bisa rasis terhadap orang hitam kalau misalnya kamu nggak pernah ketemu orang hitam? Ayo. karena yang gue otak apa selama ini tuh yang aku dapetin Mhm. informasi tentang orang hitam Mhm. itu datang dari film-film. Mhm. Cuma itu. Gimana ya, coba deh kalau misalnya kita eh, mau menelaah duduk manis dan lihat semua film-film yang udah kita tonton, bagaimana film itu menggambarkan orang hitam. Satu, adanya di daerah yang kelas menengah ke bawah, Mhm. dan lingkungannya tuh yang berantakan, yang kumuh gitu kan. Terus mereka selalu aja ada transaksi obat, Mhm. entah apalah, sabu lah, pokoknya narkoba gitu, selalu ada Ya, transaksi narkoba. Dan selalu selalu digambarkan tentang orang hitam itu sama dengan crime. ya, ya, kamu benar. Makanya, Di zaman aku tumbuh ya, mm-mm, yaitu image-image di TV ya, itu yang nongol dan berita. Biarpun sekalipun beritanya benar, misalnya ada kejahatan sesuatu yang terjadi, ini berita ya, iya, tapi beritanya tuh selalu fokus dengan kejahatan orang hitam, di mana iya, kejahatan yang ras lain nggak nggak difokus atau nggak disebut rasnya. benar, Jadi kita mikir yang ke record aja, oh orang hitam jahat, orang hitam jahat. iya, Um, iya. Dan itu makanya kenapa waktu pertama kali ngeliat orang hitam, aku tuh takutnya bukan main. mhm. Dan benar kata kamu, berdebar-debar, deg-degan, keringat Mhm. dingin gitu. Ya, dan juga um, yaitu karena environment kita. Mm-mm. Tapi ada juga sesuatu yang lebih mendalam daripada itu. Apa tuh? Kita tuh sebagai manusia punya fungsi dasar di otak kita Mhm. untuk menghargai lebih uh, ras dari yang sama. Iya, iya, itu terjadi di semua manusia ya. Ya, dan itu normal, Mhm. nggak Ya. salah, nggak buruk. Ya, hanya ya tergantung kita what do we do about it. Ya, Mhm. jadi makanya ada orang Indonesia mungkin seleranya pacar, mungkin selera pacarnya, ke pasangannya Iya itu benar. ya orang Indonesia, atau orang bule ya selera pasangannya orang bule juga, Mhm. Atau temenan deh kayak, atau temenan. atau misalnya dari golongan agama juga gitu Mhm. kan. Pengennya cuma kumpul sama yang datang dari suku yang sama atau dari agama yang sama gitu. Ya, Ngumpulnya. ya itu kayak hampir fungsi otak kita, karena kita pada dasarnya bukan makhluk individualis. Manusia itu species community, kita butuh community untuk Oke.
supaya kita thrive. Ya, dan kamu bilang tadi itu normal karena kan kadang kita suka ngerasa oh gue lebih nyaman ngumpul sama yang sesama Sunda Mhm. atau kayak gue di sini gue lebih nyaman ngumpul sesama orang Indonesia gitu. Dan itu normal ya. Ya, jadi bisa dibilang uh, implicit bias itu diinfluensikan oleh both our genes and environment, lingkungan. Genetika dan lingkungan. Ya, Mhm. ya, oke. Dan tadi aku sempat bilang ya, orang yang psyche-nya lemah, perilaku mereka akan dipengaruhi atau didikte oleh situasi. Situasi. Oke. Tapi orang yang psyche-nya kuat, nggak akan. Justru mereka akan mempengaruhi situasi di sekitar mereka. Sekitarnya. Mereka yang akan, mereka pause, Dan mikir mereka dulu, mikir dulu. baru bertindak. Oke. Karena mereka nyaman dan mereka secure dengan diri mereka sendiri. Mereka pede. Oke. Itu adalah tipe-tipe orang yang identitasnya kuat. Oke. Yang identitas susah ngomong. Yang identitasnya tidak kuat. Gampang terbawa arus. Mereka juga akan menghargai action daripada thinking. Mereka lebih menghargai tindakan daripada mikir. Yang identitasnya nggak kuat ya. Ya, karena Oke. mereka mikirnya gini. Kalau suatu tindakan itu diambil cepat, itu sama aja dengan punya kekuatan atau punya kontrol atas suatu situasi. Dimana itu sebenarnya hanya ilusi. Kita tuh seringkali mengasosiasikan pausing, berhenti dulu untuk mikir dengan kelemahan. Itu mentalitas yang salah. Coba kamu pikir di dunia kehidupan kerja kamu. Pernah nggak punya atasan, manajer, supervisor yang begitu ngeliat situasi langsung bertindak, kelihatannya cepet, padahal Iya. gerakannya cuman malah memperburuk situasi. Iya. Pernah Pak. Tapi malah orang-orang pada mikir, wah ini orang yang bertindak cepat nih, Iya. padahal Padahal bego. nol. Iya. Jadi polisi-polisi yang di Falcon and Winter Soldier itu, mereka mikir mereka tuh kuat karena mereka langsung bertindak berdasarkan skema mereka yang salah. Nah, tapi itu bukan artinya kita nggak bisa ngerubah. Iya benar. Ya kayak aku pun akhirnya kan berubah pandangan aku terhadap orang hitam. Iya, aku juga, untuk aku bertahun-tahun untuk ngerubah implicit bias, karena kadang-kadang implicit bias tuh nggak nongol sampai bertahun-tahun. Pas nongol, kita harus bisa tahu kapan itu nongol implicit bias itu, kritik diri sendiri, dan kalau misalnya ada yang komplain, dicerna. Oke. Ya, tadi aku tuh mau mention kalau sampai sekarang pun aku masih suka implicit bias sama orang hitam, sama golongan tertentu gitu. Masih ada dan emang susah buat ditekan gitu atau dihilangin. Iya. Karena skema-skema kamu itu terbentuk waktu kamu kecil. Iya sih. Dimana otak kamu masih lentur. Dan sekarang otak udah keras nih ya, udah bebel. Kepala kamu udah keras. udah keras kepala gitu kan. Dan otak juga mungkin udah lelet gitu berkembangnya. Jadi agak susah untuk merubah itu ya. Tapi intinya, tapi aku suka kata kamu. It's okay kalaupun emang kita masih suka implicit bias, as long as lo tuh sadar. Lo sadar, oh gue salah nih. Ini gue lagi ngelakuin implicit bias nih gitu. Gue gak boleh kayak begini. Right? Iya, tapi sayangnya ya. Kemampuan. Apakah semua orang punya kemampuan itu? Ya,
aku tuh aku I like to stay positive. Aku percaya kalau misalnya semua orang bisa belajar. Oke. Kadang-kadang di hari-hari yang buruk aku ngerasa sebaliknya. Kalau misalnya aku lagi negatif banget, aku ngerasa semua orang di dunia ini bego. Tapi kan ya pada dasarnya aku tuh percaya semua orang bisa belajar. Udah, nggak usah narik napas deh, udah. Agak setuju nggak setuju ya Pak dengan omongan Bapak. Tapi that's a that's a good positive thinking Ya. yang kita bisa tanam buat diri kita sendiri. Mhm. Ya. Ya tapi um, yang sayangnya ya dari proses pembelajaran implicit bias Mhm. itu biasanya datang dengan merugikan orang lain. Contohnya. Well, kamu melakukan suatu implicit bias. Ada contoh menarik di dunia, oke, hiring process. Oh ya. Hiring process. Proses untuk orang di nyari kerjaan. Karena kamu Ya. bikin resume, ya kan? Di Mhm. resume itu ada nama kamu. Dan ini udah banyak studi yang mereplika ini ya. Mhm. Jadi resume sama persis dari titik komanya itu sama persis. Ada dua resume sama persis ya. Oke. Bedanya adalah satu nama orang bule, satu nama orang minoritas. Aku lupa rasnya apa. Ini kalau nggak salah di Eropa, studi yang di Oke. Eropa yang aku lagi ngomongin nih, yang pertama kali. Interesting. Dan biarpun resumenya sama persis, orang yang namanya bule itu yang keterima lebih sering daripada orang yang namanya minoritas. Iya. Oke. Ya. Dan kalaupun misalnya akhirnya mereka pada nangkep, oh ternyata persentase pegawai kita tuh kebanyakan dari kaum Orang nggak putih. seimbang, ya kan? Ya nggak seimbang. Eh, tapi proses pembelajaran itu biasanya datang dengan ya orang ini udah nggak dapat kerjaan, atau kamu ngelakuin suatu implicit bias di mana kamu ngerasa oh kamu ada di situasi di mana ini orang bisa kita percaya nggak ya untuk ngejagain anak atau jagain rumah atau ngurusin sesuatu yang untuk diri kita sendiri. Oke. Iya benar. Um, Ya cara kedua untuk belajar ya dengerin podcast kita atau baca. Um, tapi sayangnya itu jauh lebih nggak efektif. Iya sih benar. Dan juga kita juga bisa belajar, dan Oke. ini sesuatu yang bisa kita pakai di berbagai macam situasi, yaitu adalah merubah definisi apa itu kekuatan dan apa itu kelemahan. Oke. Kayak contohnya kayak tadi ya, kita mikir langsung bertindak itu sesuatu yang kuat, Mhm. mikir sesuatu yang lemah. Coba dirubah definisi itu dan punya strategi-strategi untuk mencegah itu. Contohnya di kita kan berdua sekarang kerja di, well kamu kerja di rumah sakit dan Ya. aku profesinya pada dasarnya kerja di rumah sakit Mhm. dan klinik Di bidang healthcare. kesehatan. Mhm. Di bidang kesehatan tuh ada yang namanya time out. Apa itu? Time out, uh, time out apa ya bahasa Indonesia ya? Time out, pause, berhenti. Um, Time out. Wah, mhm. kalau di Indonesia ya kayak iya time out Ya, kayak stop dulu, jangan ada yang gerak. iya kayak gitu. Ya, dan time out ini biasanya dipakai sebelum ada prosedur prosedur penting kayak mau operasiin seseorang. Mhm. Nah ada orang nih mau dioperasiin, misalnya ginjalnya mau diambil satu, Mhm. ya timnya sebelum ngebedah nih orang time out dulu, nanya, pasien nama lu siapa gitu. Mhm. Nama Benar. panjang, tanggal lahir. Habis itu kita verifikasi dengan dokternya, verifikasi dengan nurse, dengan medical assistant. Mhm. Kita akan ngebedah uh, Si A. si pasien ini untuk Mhm. mengambil ginjal sebelah kiri. Terus Oke. abis itu nurse ngomong, dok, enggak, kita sebenarnya ngambil ginjal sebelah kanan. Oh,
Ayo kita benerin nih, gimana nih? Untung nggak belum jalan. Belum jalan. Oke. Coba bayangin dokternya langsung ngincer ginjal yang salah. Makanya time out. Karena hal itu terjadi, sering banget terjadi Oh iya, sering banget. di bidang medical, di bidang kesehatan. Oke, terus? Ya, dan itu contoh di mana berhenti untuk mikir menjadi suatu kekuatan, Suatu yang penting. suatu yang penting, suatu bagus. Ya, benar. Iya, kan udah banyak tuh. Kayaknya sekarang sebelum bertindak tuh emang harusnya diem dulu, mikir Mhm. dulu gitu. Ya, tapi juga ada situasi Iya, kayak benar. dikejar macan yang dimana kamu nggak bisa berhenti dan Kita mikir. balik lagi sih ke macan yang Ya. ngileran itu ya. Atau mungkin dia ada rabies kali, nggak tahu deh. Ya udah sih, di situasi itu kita nggak usah mikir. Kamu ngapain mikirin dia rabies Oh atau iya, enggak? sama aja ya, mau Sama mau rabies aja. atau lapar. Nah, dua-duanya nyeremin. Oke, jadi semoga udah jelas ya, contoh implicit dan explicit bias. Um, oh kita kayaknya udah ngomongin belum? Ini belum sih kata-kata yang explicit di Indonesia? Tadi udah, tapi aku lebih kepada suku. Aha, Yang aku bilang Padang, Sunda, ya. terus orang, iya kayak Hinaan-hinaan di Indonesia. Kan aku ngasih contohnya hinaan orang hitam Jepang dan Cina ya, apa ya di Indonesia itu hinaan secara verbal. yang explicit. Banci dan bencong kita udah ngomong itu. Oh kita belum ngomongin. Iya, Belum ya? benci dan bencong juga termasuk Menurut aku itu um, hinaan benar. ya karena setiap kali kita ngomong banci atau bencong itu kan untuk ngatain orang LGBTQ atau untuk mengasosiasikan Mhm. seseorang ke grup itu dengan konotasi negatif. Negatif, benar. Jadi menurut aku itu suatu kata yang nggak boleh dipakai di percakapan sehari-hari untuk ngejok atau apapun. Setuju. Kecuali ya, aku hanya ada senario yang sedikit beda. Kalau misalnya kata itu diciptakan untuk kegunaan lain. Karena kadang-kadang tuh masyarakat tuh mengadopsi suatu kata untuk penghinaan di mana kata itu pertama kali diciptakan untuk kegunaan lain ya. Iya, pengembangan bahasa dalam satu kata tuh kadang bisa ke arah yang lebih positif, kadang bisa ke arah Mhm. yang negatif gitu. Ya. Yang tadi awalnya untuk mengeneralisasikan suatu golongan Mhm. jadi dipakai untuk hinaan. Ya kayak di bahasa Inggris mungkin retard. Oke. Retard itu sebenarnya kata medical diagnosis loh Oh dulu. really? Seorang menderita dari retardedness. Tapi sekarang Jadi hinaan. jadi Oh, hinaan. retard lo gitu. Oh iya, yang semua orang tahu kayaknya. Apa? Autism. Autism. Hmm. Austik. Apa sih bahasa Indonesia? Autistic. Autistik ya. Autis. Autis, ya Allah. Ya itu, autis. Kadang itu kan secara apa namanya? Bahasa itu Hmm. jelas dipakai untuk jelas dipakai di bidang medikal gitu, Ya. autis. Tapi abis itu berubah lah, bergeser artinya untuk hinaan. Kalau Mhm. misalnya kayak kita asik main handphone aja, autis banget sih lo, Ya, ya. kayak gitu kan. Tapi sekarang kayaknya kita semua udah setuju untuk nggak pakai kata autis untuk hinaan. Well, aku sedikit nggak setuju. Why? Oke, permasalahan aku adalah untuk kata-kata yang khusus untuk yang tercipta khusus untuk menghina identitas seseorang. Aku Mhm. aku nggak mau pakai kata-kata kayak gitu. Mhm. Tapi kalau misalnya kayak autis gitu, Mhm. hmm, nggak tahu deh. Kadang-kadang tuh ya, kalau kamu punya hubungan yang dekat dengan seseorang Mhm. dan percakapan itu nggak kemana-mana, kamu cuman kayak berdua, bertiga di satu ruang, um,
Dan kadang-kadang tuh orang kan suka main hina-hinaan, Mm-mm. tapi lebih hina-hinaannya out of love. Bukan Iya. karena mereka mau menghina kaum autis atau bukan karena mereka mau menghina orang itu, Mm-mm. tapi karena bercanda dan di dalam ruangan yang tertutup. Kalau misalnya kita lagi bercanda di podium atau di podcast, main kata-kata, ah Di autis lo ruang gitu, publik. di ruang publik, ya menurut Mhm. aku ada kata-kata kayak autis gitu nggak bisa dipakai. Oke. Ke Oke. Tapi dengar dengar penjelasan kamu itu aku jadi mau nanya. Mhm. Itu berlaku juga nggak dengan bahasa rasis yang ini? Kayak Enggak, enggak. karena Hmm. autis kan fungsinya kan dulu untuk mendeskripsikan suatu suatu eh, kaum, bukan kaum sih, kondisi medikal, Kondisi mental. ya kondisi mental. Mhm. Dan habis itu kita adopsi untuk main kata-kataan. Hmm. Tapi kayak banci, bencong, atau NIGGER, ya kan yang tadi aku Mhm. ngomongin tadi itu, Ya. mereka khusus untuk menghina, pertama kali Oh, diciptakan. oke. Diciptakan khusus untuk menghina. Iya, untuk ya menggambarkan dalam konotasi negatif. I see. Di Indonesia apa ya? Ya banci bencong gue nggak tahu ya. Aku nggak tahu deh itu Hmm. diciptakan untuk menghina atau untuk. Ya, ya kita perlu pakar bahasa untuk Ayo menjelaskan itu. sastra-sastra bahasa Ya, Indonesia sini. Mari kumpul. ya. Oke, ini habis nge-google dari Quora ID. Mhm. Tapi di sini bukan tentang ini sih. Ini di sini di Quora ID ada artikel apakah perbedaan bencong, banci dan waria. Ya kan? Di sini sebutannya banci slash hermaphrodite slash kansa adalah orang yang memiliki dua alat kelamin. Artinya banci dipakai untuk bahasa formal, Oh ya? Oh, ya wow. Oke. gitu. Jadi banci itu termasuk yang banci itu adalah orang yang memiliki dua kelamin. Hmm. Kalau waria adalah orang yang organ seksnya baik luar maupun dalam jelas mengarah pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan ekspresi gendernya berseberangan dengan alat kelamin biologisnya. Oke. Ya, jadi intinya ini adalah bahasa-bahasa formal. Kalau bencong, Bencong kita lihat ya. Bencong. kayaknya bahasa Betawi deh. Nggak ya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke, jadi gimana ketemu? Nggak ketemu. Oke. Ini buat yang denger dan tahu, please banget kasih tahu kita. Ada nggak sih kamus bahasa slang Indonesia? Ada kayaknya. Ada ya? Biasanya yang ya udahlah, udah nggak apa-apa, nggak penting. Ntar Ya, kita cari tahu ya, di lain waktu. benar. Nah, salah satu hal topik terakhir yang mau aku omongin ya Mhm. adalah impact hasil dari implicit dan explicit bias. Oke. Bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan kita di skala yang lebih besar. Mhm. Nah, di Amerika nih lagi gempar yang namanya Critical Race Theory atau CRT. Kamu dengar? Enggak, aku belum dengar. Belum dengar? Kamu Belum. kamu bukan ini ya konsumer berita Amerika. Bukan, saya bukan orang Amerika. Di Indonesia nggak ada tuh omongan-omongan tentang CRT. Belum. Kalau BLM, Black Lives Matter, Oh ya, di nyampe Indonesia sana. sempat nyampe. Oke.
Ya ini ada hubungannya dengan Black Lives Matter, CRT. CRT. Coba ngomong lagi apa? Critical Critical Race Theory, Race Theory. CRT. Oke. Nah, CRT ini ada hubungan kuat dengan BLM Oke. karena pada dasarnya BLM, Black Lives Matter itu memproteskan diskriminasi Terhadap sistematis Oh, oke. terhadap orang hitam di sini. Terhadap orang itu. CRT melihat menelusuri bagaimana Oke. ya menelusuri bagaimana sistem dan institusi mempengaruhi kehidupan sehari-hari dari sudut pandang ras. Oke. Udah, itu udah. Dia nggak khusus untuk orang hitam aja, semua ras. Semua ras. Oke. Sistem sosioekonomik dan institusi kita itu diciptakan dan mungkin untuk sebagian besar dari kita sebelum kita lahir. Oke. Dan diciptakan oleh orang-orang yang punya kecenderungan untuk rasis, entah yang implisit atau eksplisit. Explicit. Oh ya. Benar juga. Terus Dan kita tahu kalau manusia itu secara natural punya kecenderungan untuk menghargai orang-orang yang dari ras yang sama, ya kan? Iya. Atau suku yang sama. Benar. Itu natural. Tapi mentalitas itu ada konsekuensinya. Dan dia muncul di sistem dan institusi yang kita buat. Nih ada contoh yang menarik ya di bidang facial recognition. Tadi kan aku udah ngomong tentang yang hiring process ya. Iya. Kalau misalnya kamu tetap hiring terus-terusan orang yang berpikiran yang sama, ya kamu bakal bikin institusi atau tempat kerjaan yang nggak nyaman buat orang-orang minoritas. Benar. Atau mungkin nggak mikirin kebutuhan orang minoritas. Benar. Nih ada contoh yang menarik di bidang facial recognition. Oke. Tahu nggak facial recognition apa tuh? Ya kayak handphone scanner itu. Ya. Jadi ada beberapa koperasi teknologi yang mau jual facial recognition software. Jadi seseorang bisa diidentifikasikan melalui mukanya oleh komputer. Oke. Software ini mau dijual ke pemerintah Amerika dan kepolisian. Permasalahannya adalah software itu seringkali salah dalam mengidentifikasikan orang hitam dibandingkan orang putih. Jadi persentase mereka salah identifikasikan orang hitam nih lebih besar, lebih tinggi daripada orang putih. Kenapa gitu? Nah, karenanya itu lebih dalam alasannya. Tapi bisa dibilang secara singkat, implicit bias dari software engineer-nya sendiri itu nongol di teknologi yang mereka bikin. Oke. Sampai ke teknologi aja nongol gitu ya implicit biasnya. Dan juga cara corporation itu mengutamakan hal-hal atau mengutamakan metrik-metrik yang mereka kejar. Oke. Ini jadi ingat. Jadi gue kan kerja di rumah sakit kan, dan di bagian supply kita semua tuh dikasih kayak HT, tapi HT-nya tuh agak sedikit canggih lah gitu. Dan HT-nya tuh kayak bekerja sesuai dengan perintah suara. Jadi kalau misalnya kita mau ngubungin, contoh lah gitu, kita nyalain HT kita, terus kita kasih perintah aja gitu. Gue mau nelfon Omar misalnya, call Omar Allen, gitu kan. Nanti si HT itu, okay, calling Omar Allen, gitu ya. Dan waktu pertama kali baru join kerja di departemen ini, mesin itu butuh waktu lama untuk mengenal nama saya, Pak. Karena nama saya nggak ada bule-bulenya, ya. Filza Nadila. Filza Nadila. Oh, dan really sebenarnya sejujurnya
aku tuh nggak suka banget ketika mereka nyebut nama kayak Filza Nadila. Like, no, my Atau name is Filza Nadila. D kamu silent kan? Iya, Jadi di Filza ada D-nya kan? iya, Kadang-kadang ada yang ngomong filled. Filza Ya. gitu. Which is, ya, pas kamu ngomongin soal di sistem matrix dan Mhm. teknologi itu aja ada implicit bias, terus gue Ya. langsung inget dengan HT gue sendiri gitu. Itu sampai ganti berapa HT gitu. Dan mereka gue ngerasa waktu itu aku tuh inget mereka tuh nggak enak banget sama aku Mhm. karena ya mereka nyalahin, aduh nih kayaknya error nih HT-nya Ya. gitu. Which is not, yeah, Iya, jelas HT-nya nggak error. iya, Dan ini kesalahan atau kekurangan yang bisa dimengerti. iya, Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan untuk membenarkan hal itu? Apakah korporasi teknologi itu akan ngambil input kamu untuk memperbaiki kekurangan itu atau enggak? Gitu. mhm, Ya, kita kan belajar dari iya, kesalahan. Belajar dari benar-benar, kesalahan normal, tapi kita bertindak nggak atas kesalahan itu? benar, Kalau misalnya enggak, implicit bias itu bisa menjadi explicit. I see. Kalau misalnya mereka bilang, nah enggak, kebutuhan orang minoritas nggak penting. Explicit Setuju. jadinya sekarang. Berarti itu kalau misalnya ini contoh nih, misalnya gini ya, Mhm. ini kita ngomongin HT aja deh nih yang dari kerjaan gue itu, ya mereka kayaknya nyoba buat ngebenerin kan, tapi mereka cuma input nama aku aja, mereka nggak ngerubah secara sistem yang besarnya gitu, Ya, nggak tapi jelas di, itu kan di luar kemampuan mereka juga kan? iya, di luar kemampuan mereka juga, ya karena mungkin mereka mikir ya nggak mungkin lah kita nge-update sistem kita cuma buat satu orang, Mhm. toh nama Filza Nadila atau nama yang berbau-bau Arab, nah iya nama gue Arab Mhm. gitu, paling kita cuma punya karyawan satu per 10 tahun. Ya. Nah, kalau kalau hal itu direplikasikan ke industri-industri yang lain, Oke, okay. ini numpuk. Jadi tantangan-tantangan yang Oh, oke, kamu okay. kamu hadapi numpuk. Mau belok sini, belok sana, setiap kali kamu menghadapi suatu arah, selalu ada halangan rintangan kayak gitu. Iya benar. Itu ngebangun karakter, ya kan? Tapi juga itu bikin kamu dalam posisi di mana kamu chronically secara kronis selalu kesusahan. Makanya banyak orang minoritas yang terpuruk gara-gara hal kayak gitu. Oke, okay. Makanya kenapa bisa BLM itu mencuat gitu kemarin Mhm. gitu kan. Setuju, setuju banget nih. Ini ya aku lagi-lagi ngebawa pengalaman pribadi lagi ya. Pokoknya semenjak pindah ke sini itu capek banget dengan cara mereka nyebut nama aku gitu. Dan mungkin buat mereka kayak gue ngadepin nama gue disebutin dengan salah atau dengan susah payah itu kan berkali-kali, setiap kali dokter appointment lah atau misalnya whatever, pokoknya yang berhubungan dengan ngebawa nama gitu, itu terjadi berulang kali di hidup gue. Tapi buat mereka cuma ngelakuin itu sekali ke gue, satu orang sekali nih, Ya. jadi mereka nggak sadar gitu ya. Tapi buat gue yang udah ngerasain mungkin ratusan kali selama 3 tahun tinggal di sini gitu. Dan akhirnya gue ada di momen dimana kayak whatever gitu kan. Tapi kan belum tentu orang lain. Mungkin ada di momen bakalan mereka itu kan balik lagi ke mental orang-orang beda gitu. Mungkin mereka ada di momen dimana mereka yang depresi, frustasi gitu. Ya. Dan itu masalah nama doang gitu ya. Ya, Apalagi masalah yang lain. masalah yang lain. Aku ada contoh-contoh yang lebih gila lagi. Coba Pak contohkan. Nah, di bidang kesehatan nih, ada nih. Oke. Ini rada gila nih. It's kind of crazy. Oke. Blow your mind.
Oke. I'm ready. I'm ready Ready? to hear this. Nah, di komunitas kesehatan banyak yang berpikir bahwa orang hitam itu punya pain tolerance yang lebih tinggi. Mereka punya toleransi yang lebih tinggi terhadap rasa sakit. Hmm. Karena di pemikiran mereka, tubuh mereka lebih kuat, atau juga ada yang percaya kalau kulitnya lebih tebal. Jadi em, punya entah gimana rasa 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 sakitnya. sakitnya nggak sesakit kayak orang biasa. Oh my god, itu beneran. Itu beneran. Oke. Em, nah, ini ini kepercayaan ini ya, kalau kita Mhm. telusuri berasal muasal dari zaman perbudakan di Amerika. Oke. Nah, di mana dokter dokter pada zaman itu uh, pada nyari cara untuk membenarkan perlakuan buruk terhadap budak, seperti dipecut atau Mhm. dijadikan bahan eksperimen. Bener. Karena jadi mereka mau membenarkan hal itu. Nah, untuk membenarkan hal itu, mereka nyari bukti untuk ngelihat bahwa mereka tuh sebenarnya nggak menderita, karena mereka nggak sakit, nggak sakit buat mereka. Oke. Pecutan tuh sebenarnya nggak sakit. Gila kan? Nah, Serem banget ya, Pak. Terus implementasi ke dunia kesehatannya apa? Pengaruhnya dengan kejadian itu. oke. Jadi eh, jadi di dunia, setelah mentalitas itu tercipta dan untuk ratusan tahun tetap ada di kalangan medis itu, karena ingat yang nge-push itu dokter-dokter dulu. Oke, iya dokter-dokter di masa perbudakan itu kan. Ya. Mm-mm. Jadi mentalitas itu eh, berbalik dan malah ngelukain kaum orang putih. Kenapa gitu? Ini dia nih. Jadi untuk beberapa dasawarsa ini ya, Amrik tuh lagi struggling Mhm. dengan opioid crisis. Ya, Oke, iya. Ini pernah kayaknya dengar gue tahu opioid nih opioid arahnya. crisis, tau nggak? Ya. Buat yang nggak tahu tuh, di sini opioid adalah obat-obatan seperti morfin, heroin, fentanyl, Mhm. oxycontin, Ya. atau Vicodin. Yang dipakai di dunia medikal sini sebagai obat anti painkiller lah ya. Painkiller. Mhm. Ya. Dan dia ada property addictive, Ya, adiksi. benar. Di awal-awal epidemic opioid ini, kebanyakan korbannya adalah orang putih, Karena bukan orang hitam atau kaum minoritas lainnya. iya, oke. Kenapa? Karena orang-orang putih ini adiksinya dimulai dari kunjungan mereka ke rumah sakit dan Mhm. klinik-klinik. Benar. Orang putih udah punya akses lebih bagus ke kesehatan, Mhm. dan begitu mereka datang ke situ, mereka bilang, oh gue sakit, oke, here's the pain meds. Orang hitam datang ke rumah sakit, oh gue sakit, oh ada dua hal yang terjadi. Mereka sebenarnya nggak terlalu sakit, mereka bisa toleransi rasa sakit itu, kasih sesuatu yang lebih rendah kayak ibuprofen atau acetaminophen. Mhm. Itu kan Iya, yang over obat-obatan the yang dijual counter. di Mhm. kayak Panadol gitu kan, Iya bisa kayak dibeli Panadol. Benar. dan nggak ada properti adiksi. Benar. Atau mereka dipandang sebagai orang pengobat yang datang untuk dapetin obat. Oke. Jadi mereka dibilang, no, lu nggak bisa dapet obat-obatan ini karena lu ntar entah ngedar atau Oke. entah dijual atau apa gitu Oke. kan. Tapi karena kondisi itu akhirnya si orang putih Meledak akhirnya. meledak karena mereka akhirnya ada adiksi sama Mhm. obat itu. Begitu obat-obatan preskripsinya diberhentikan oleh dokternya, mereka ini deh beli obat-obatan jalanan seperti heroin dan fentanyl. Dan orang putih Oh, hartanya lebih banyak kan secara iya. general daripada orang hitam. Mhm. Makanya market fentanyl dan heroin di Amerika tuh gede banget. Pelanggannya orang putih. Oke. Karena oke. Gila ya. Ya. Jadi karena kesalahan mereka sendiri, Mhm.
akhirnya ngebalik ke mereka gitu. Dimulai dari explicit racism Yes. jadi implicit racism Mhm. dan ngelukain diri mereka sendiri, Ngelukain diri mereka sendiri. Wow. keturunan mereka. Wow. Gimana antara seneng ngedengernya Aku nggak senang sama sama kayak sekali. sorry Um, ini kan kayak buat kalau aku, go ahead. Ya apa? ya ini kalau dari kacamata aku gitu yang awam ya, yang cuma ngelihat dari sedikit gambaran itu gitu. Aku kayak makan tuh karma ya kan. Iya, tapi kan kita nggak bisa ngehukum keturunan. Iya sih. Kalau kita semua di judge berdasarkan dosa-dosa ancestor kita, nggak akan ada habisnya. Iya benar. Ingat, aku juga setengah putih. Aku 50% white dan 50% Indonesian. Mm. Jadi aku ada di bagian dimana kayak ya forgiveness itu sesuatu yang penting. Oke. Ya kita harus minta kompensasi sebagai minoritas, tapi sekaligus juga akan ada waktunya di mana kita harus memaafkan. I see. Jadi intinya apa yang udah terjadi saat ini itu ya karena apa yang terjadi saat ini, fenomena yang terjadi saat ini dengan kulit putih itu terjadi tuh udah ratusan tahun yang lalu gitu, terbentuk dari udah lama banget gitu. Terus diikutin dengan sistem yang belum berubah dari zaman dulu sampai sekarang, ditambah dengan genetika yang turun temurun gitu. Jadi kita juga, maksud kamu adalah jadi kita juga nggak bisa nyalahin mereka 100%. Ya, um, tapi pemirsa yang pendengar dan kamu juga harus ngerti bahwa penyalahgunaan suatu substance, suatu barang chemical yang entah diminum, dihirup atau disuntik, penyalahgunaan itu pada dasarnya adalah kategori disease of despair. Apa itu, Pak? Dalam bahasa Indonesia itu adalah penyakit putus asa. Segala Jadi sesuatu yang dihirup. penyalahgunaan narkoba Oke. itu adalah penyakit putus asa. Hmm. Orang-orang engage dengan obat-obatan itu Mhm. kebanyakan bukan gara-gara mereka pengen high doang. Ya mungkin berikutnya mereka jadi adiksi dan pengen Mhm. high. Benar. Ya kan, dopamine sistemnya Minta. ngedemand mereka untuk ngelakuin hal Ya. itu ya. Tapi untuk pertama kali mereka mengeksplor itu keseringan karena mereka putus asa secara ekonomi dan sosial. Mhm. Karena diinjek-injek, mereka nyari pelarian. Oke. Karena pada dasar manusia pengen seneng Iyalah. dan mereka cari senengnya kayak gitu. Um, bedanya adalah di Amerika Mhm. orang-orang hitam dan putih larinya ke ganja dan psilocybin. Ke ganja sama apa, Pak? Psilocybin, Apa itu psilocybin? Nggak pernah dengar. magic mushroom, Oh, oke. mushroom. Dua-duanya natural. Itu nggak apa-apa tuh. Wah, aku dalam kepercayaan di mana hal itu bisa dipakai secara bertanggung jawab dan sekarang banyak um, research ke depresi, PTSD, Mhm. dan penyakit-penyakit mental lainnya dengan ganja dan psilocybin. Ya. Karena mereka tuh nggak punya properti adiksi fisikal. Oke. Kita tahu itu. Dia nggak bisa bikin kamu adiksi dan dia juga nggak bisa bikin kamu overdose. Ini seru nih. Ini nanti kita jadi bahasan selanjutnya nih, topik lebih dalam lagi Ya, tentang ganja dan mushroom ya. ya boleh deh nanti. Boleh banget nih, Pak. Saya semangat. I see. Jadi CRT itu ya Mhm. menganalisa semua fenomena itu Mhm. um, dan udah itu doang. It's simple. Orang-orang partai konservatif radikal di sini Mhm. itu mereka nyerang BLM, nyerang Ya. CRT dengan cara yang salah.
Mereka sengaja menggambarkan BLM dan CRT dengan konstruk yang salah supaya mereka bisa ngalahin dan kelihatan, gue yang benar. Mereka engage dengan straw man argument. Oke. Straw man argument tuh biar gampang aku jelasin ya. Mhm. Itu straw man itu artinya adalah manusia terbuat dari sedotan. Oke. Bayangin aku bikin manusia terbuat dari sedotan. Oke? Aha. Boom boom boom. Jadi terus aku ajak tinju. Aku tonjok. Boom 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 boom. Terus aku ke kamu, look at me, I won. Aku menang lawan manusia sedotan. Reaksi kamu bakal gimana? Ketawa lah. Ya iyalah, ya kan? Ini orang apaan ya? Karena gampang kan? Aku Iya bikin manusia benar. sedotan. Kalau misalnya aku bikin manusia dari besi. Mhm. Jadi lawan kata dari straw man argument sebenarnya adalah steel man. Tapi intinya itu. Jadi orang-orang partai konservatif radikal di sini, Mhm. mereka menggambarkan BLM dan CRT dengan cara yang salah ke kamu, Mhm. ke Oke. pendengarnya, supaya mereka bisa ngalahin dan Oke. kelihatan bener. Ngerti. Jadi intinya si tadi siapa? Oh, konservatif. Mhm. Konservatif yang di sini itu bikin bukan bikin ngarang visual sendiri tentang Mhm. BLM dan Ya, CCRT ini. Terus habis itu mereka halusinasi kalau mereka bisa ngalahin mereka gitu. ya. I see. Nah, Ini menarik apa? deh. Aku jadi pengen belajar lebih, baca lebih tentang CRT ini karena Ya. nggak pernah baca. Tapi yang pentingnya buat orang-orang Indonesia, oke, apa hubungannya dengan kasus-kasus ras di sini dengan Indonesia? Kasus CRT, kasus rasisme di Amerika, apa hubungannya sih dengan ngapain sih kalian ngedengerin ini semua? Ini kan masalah orang Amerika kan, Iya. nggak akan menjalar ke sana kan? Sorry. Ah ya, apa hubungannya Pak? Nah, good question. Nah, oke, gini ya. Balik lagi ke ganja. Mhm. Ganja itu masuk Schedule 1 drug. Mhm. Schedule 1 drug artinya ganja ini nggak ada kegunaannya sama sekali di bidang medis, sangat adiksi, dan kamu bisa overdose dan mati. Semua yang kita tahu sekarang Iya. kebalikan dari fakta-fakta dunia. Yep. Nah, ganja dulu tuh di kultur manapun sebenarnya bukan masalah. Iya. Tapi di tahun 60-an, Amrik nge-push di dunia internasional melalui PBB Mhm. untuk mengkriminalisasikan ganja. Oke. Okay? Nah, ganja ini, jadi negara-negara yang lain pada lomba-lombaan untuk nunjukin siapa yang lebih lebih bisa menghukum pengedar dan Iya. pengguna ganja. Entah untuk kelihatan bagus di dunia internasional atau untuk Mhm. dapat deal perdagangan yang bagus. Oke. Jadi hukum di Indonesia bisa sebrutal itu untuk ganja, Iya. di mana seharusnya enggak, karena mereka pengen kelihatan bagus di dunia internasional dan perdagangan. Oke. Kenapa kenapa Amerika ngeban ganja dan bikin peraturan itu dan nge-push dunia internasional itu? Karena alasan yang rasis. Karena orang hitam. Karena orang hitam, Mhm. ingat, orang hitam mereka larinya ke ganja. Iya. Mereka nggak lari sebenarnya. Ganja tuh dulu Mereka tumbuh dengan itu gitu. ya sesuatu yang bisa dipakai secara bertanggung jawab, dan juga Iya. mushrooms, psilocybin, Iya. itu juga masuk Schedule 1 drug. Right. Jadi Native American, orang pribumi, Natif. ya orang pribumi Amrik, Mhm. itu mereka sering banget pakai magic mushroom Mhm. untuk uh, inter Masak. Enggak. intervensi mental gitu, dan juga untuk um, apa kayak hal-hal kultural gitu, Oh, semacam ceremony kayak ceremony gitu. meditasi Ya, atau pray gitu ya, ya, seremoni atau yang ya. berhubungan dengan ketuhanan mereka. Mhm. Oke. Jadi dulu
itu mereka sengaja bikin itu ilegal, weed Mhm. dan psilocybin, karena itu dikonsumsi oleh orang minoritas, Mhm. supaya orang minoritas itu bisa ditangkap-tangkepin, Ah, dipenjara, oke. supaya mereka nggak dapat kerjaan. Makanya kan banyak kerjaan yang bilang, oh kita drug test, Iya benar. oh ternyata ada ganja, ternyata ada psilocybin, nggak bisa dapat kerjaan, Hmm. gitu. Gara-gara kasus rasisme di Amerika nyamber ke dunia internasional dan nyampe ke Indonesia. Ke Indonesia benar. Which is dimana kalau kita tahu daerah yang sangat terdekat dengan ganja itu Aceh Mhm. dan Padang ya kalau nggak salah. Ya, Dimana mereka pakai untuk masak, ya. untuk bumbu. Jadi intinya kayak ganja tuh sebenarnya kayak sama aja kayak tembakau aja gitu ya. Oh, Justru, tembakau jauh lebih bahaya. oh really? Rokok kan? Iya rokok. Jauh lebih berbahaya. Wow. Ini Pak perlu banget nih Pak loh. Next podcast kita ngebahas khusus tentang ganja ini. Mhm. Ya. Menarik banget soalnya. Karena kita sendiri punya pengalaman tentang ganja, Hmm. right? Oke. Ya, um, Ya itu makanya kenapa tadi Omar bilang kasus ini tuh ngefek ke Indonesia. mhm. Karena balik lagi kita tahu lah Amerika itu termasuk punya impact yang besar ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, di mana Indonesia memang arahnya nih ke Amerika banget. Iya. Ya kan? Jadi makanya apa yang terjadi di Amerika itu eh, besar atau kecilnya itu akan mempengaruhi Mhm. gitu. Ya bagusnya mulai ada perubahan di Amerika mengenai ganja dan psilocybin. Iya. Um, tapi udah banyak orang yang dipenjara gara-gara hal itu. Iya benar. Makanya banyak di Amerika tuh, buat yang nggak tahu ya, Amerika tuh punya populasi penjara terbesar di dunia Di dunia. karena hal-hal kayak gitu. Hmm. Serem, tambah serem kali ya kalau misalnya kita tahu. Tahu nggak sih? Kamu tahu nggak persentasi orang hitam yang ada di penjara? Oh enggak, aku nggak ada di Mungkin nggak atas sih? kepala Bakalan mungkin nggak sih lebih banyak orang hitamnya? dibandingin ras-ras lain. Iya. Mungkin. Oke. Well, kayaknya kita udah ngomongin banyak hal. Ya. Kalau terima kasih loh Pak Omar atas Ya, penjelasannya. sekian dari saya. Alright. Terima kasih. Terima kasih buat ngedengerin, dan aku cuman mau nutupin dengan buat kalian semua yang di Indonesia, hati-hati, jangan beroperasi dari sudut pandang um, kebencian. Oke. Beroperasilah dari sudut pandang untuk bikin hidup yang lebih baik bersama. Benar. Challenge your implicit bias. Yap. Challenge your explicit bias. Dan kayaknya kunci yang paling penting adalah jangan ngerasa paling benar kali ya. Mhm. Itu dikuatin rasa ngehargain orang lainnya tuh dikembangkan. Yeah. You know. Alright. Okay, well, stick with us. Wait for our next podcast. And yeah, We'll see you later. see you later. Bye. Bye.